Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa kembali jumpa dalam program RYM, di mana kita akan bersama belajar kebenaran firman Tuhan yang murni, yang akan memberikan kepada kita satu pengertian yang baru, sehingga kehidupan kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau kali ini kami boleh ada bersama. Kami rindu belajar firman-Mu, ya Bapa. Tolonglah kami dengan hikmat-Mu, berikan kami pengertian yang sama. Pakailah anak-Mu ini, taruhlah perkataan-Mu di mulut bibir lidahnya, sehingga yang kami dengar bukan suara manusia, melainkan suara-Mu saja. Urapilah kami semua ya Bapa, dan berbicaralah. Kami siap untuk menyambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya saudara dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Amin saudara. Nah, kali ini saya ajak kita untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, di mana tema yang saya angkat kali ini adalah integritas. Kita akan baca terlebih dahulu apa yang tertulis di dalam 1 Korintus 4 ayat 17. Demikian, justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Saudara, integritas adalah berani melakukan apa yang diucapkan dan berani menuangkan nilai-nilai yang dipercayai dalam bentuk tindakan. Sederhananya begini, hidup sesuai dengan apa yang dikatakan dan apa yang dipercayai. Itulah integritas. Memang untuk mendapatkan orang yang berintegritas itu tidaklah mudah. Akan lebih mudah mendapatkan orang-orang yang pintar dan bergelar. Masalahnya, Tuhan lebih senang dengan orang-orang yang berintegritas. Saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan memberikan contoh tentang pribadi yang berintegritas, yaitu Rasul Paulus. Dalam ayat di atas dituliskan, ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita tahu, setelah pertobatannya, Paulus bukan hanya menjadi pengikut Kristus yang setia, tetapi Paulus juga memiliki konsistensi antara ajaran dan sikap hidupnya. Bahkan ia juga konsisten dalam mengajarkannya di mana-mana, di setiap jemaat. Dikatakan demikian. Tidak heran jika Paulus mengalami banyak tantangan dari kawan-kawan lamanya yang belum bertobat, bahkan juga dari jemaat di Korintus sendiri yang dia kasihi. Tetapi kita bisa lihat saudara bahwa Paulus tidak memiliki kegentaran sedikit pun untuk mengingatkan jemaat di Korintus tentang konsistensi dan integritasnya. Paulus mengutus Timotius, anak rohaninya. Namun demikian, firman ini juga untuk mengingatkan kita
tentang pentingnya integritas dan konsistensi dalam mengasihi Tuhan. Memang saudara, jika kita mau jujur, kita akan menjumpai bahwa lebih banyak orang yang perlu diperingatkan daripada yang perlu diajar. Yang saya maksudkan adalah bahwa banyak orang Kristen yang sudah memiliki pengetahuan tentang Tuhan dan firman-Nya, atau merasa sudah tahu tentang firman, tetapi bahkan sedikit sekali yang konsisten melakukan apa yang diketahuinya, apalagi konsisten dalam mengajarkannya, dalam pengertian menjadi saksi yang berkenan. Begitu saudara. Jadi sesungguhnya sedikit sekali orang Kristen yang berintegritas. Orang-orang yang seperti ini mungkin tidak terlalu membutuhkan pengajaran, tetapi membutuhkan untuk diperingatkan. Butuh yang namanya peringatan. Kalau tidak boleh dikatakan peringatan, ya nasihat. Nah, disinilah pentingnya hamba Tuhan. Diperlukan yang namanya hamba Tuhan. Kenapa? Karena salah satu kewajiban seorang hamba Tuhan adalah mengingatkan, memberikan nasihat. Ya tentu bisa melalui mimbar gereja. Agar setiap jemaat, setiap orang yang mengaku percaya bisa konsisten dan memiliki integritas terkait dengan imannya. Begitu saudara. Harus benar-benar ditekankan dan diajarkan dengan kuat bahwa orang percaya itu adalah orang yang sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Maka hidupnya menjadi milik Kristus yang telah menebus dirinya, saudara. Seperti dituliskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Juga di 2 Korintus 5 ayat 15. Nah, nanti saudara bisa baca sendiri ya saudara. Itu berarti orang percaya tidak boleh hidup untuk dirinya sendiri. Nggak boleh dan nggak bisa. Tidak bisa hidup suka-suka. Kenapa? Ya karena seluruh hidupnya sudah disita oleh Kristus Sang Penebus. Hidupnya harus hanya untuk Tuhan, untuk kepentingannya, untuk menyenangkan hatinya, untuk melayani pikiran dan perasaannya. Maksudnya pikiran dan perasaan Tuhan, untuk kemuliaannya. Itu bukan lagi merupakan opsi atau pilihan. Itu harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, saudara. Orang percaya yang tidak seperti itu berarti tidak konsisten dengan imannya. Tidak memiliki integritas dalam mengasihi Tuhan yang ia percayai, yang kepadanya ia berbakti, saudara. Betul. Maka tidak heran di bagian lain firman Tuhan berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Matius 22 ayat 37. Itu berarti integritas dalam mengasihi Tuhan harus total, harus memiliki totalitas, tidak terbagi lagi, dan tidak boleh disisakan lagi untuk sesuatu yang lain. Begitu saudara. Jadi kalau kita mengerti akan hal ini, sesungguhnya untuk menjadi orang Kristen yang berintegritas di dalam Tuhan itu tidak mudah, juga tidak sukar, tetapi memang sangat sukar dan berat. Itu betul saudara. Ya, karena kalau mau memiliki integritas, ia harus berani melepaskan segala sesuatu yang sudah diraih,
bahkan dianggap penting di masa lalu. Paulus berkata demikian mengenai hal itu. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Filipi 3 ayat 8. Tidak main-main, saudara. Paulus berani melepaskan segala sesuatunya demi mengenal Kristus. Pengenalan kita akan Kristus Yesus itu harus kita sadari sebagai sesuatu yang lebih mulia dari segala prestasi dan kehormatan duniawi yang pernah kita capai sebelum kita bertobat, yang sudah kita peroleh di dalam hidup kita. Lebih dari itu semua, saudara. Senada dengan hal itu, Tuhan Yesus sendiri juga berkata dalam Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Dengan demikian, untuk memiliki konsistensi dan integritas di dalam Tuhan memang dibutuhkan perjuangan, saudara. Bahkan perjuangan yang tidak ringan, perjuangan yang berat, perjuangan yang harus mengerahkan segenap hidup kita. Ya, kita harus berjuang karena hal itu bertentangan dengan nilai-nilai dunia, nilai-nilai yang dibangun oleh dunia ini pada umumnya. Hukum dunia selalu menempatkan nilai-nilai pada kemudahan, kesehatan, kecantikan fisik, kecerdasan, dan pendidikan, kekayaan, kekuasaan, dan kedudukan, serta pemuasan diri. Tetapi ingat, saudara, dunia yang akan datang berkata sekarang ini dan nilai-nilai itu akan segera berlalu. Di dunia yang akan datang kita semua mendapat tubuh baru yang tidak akan menjadi tua atau rusak. Akan ada upah untuk pelayan yang setia. Bahkan Alkitab berkata kita akan memerintah bersama Kristus selamanya. Lukas 22 ayat 30. Jadi saudara, mari kita belajar merendahkan hati saat kita diingatkan, saat kita ditegur, saat kita dinasehati melalui firman Tuhan tentang pentingnya konsistensi dan integritas dalam menjalani hidup Kristen ini. Ingat, Tuhan Yesus, para rasul, dan banyak hamba Tuhan telah memberikan teladan kepada kita tentang pentingnya konsistensi dan integritas. Kalau sudah diberi teladan, maka jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang tidak mengikuti jejaknya, yang tidak berintegritas. Karena akhirnya kita akan sia-sia, iman kita, pengharapan kita pun jadi percuma. Karena akhirnya kita akan ditolak. Saya percaya kita semua tentu tidak menghendaki akan hal itu. Dan saya berdoa kiranya kita semua tidak mengalami hal itu. Maka mari kita miliki tekad yang kuat. Mari kita bersama berjuang. Percayalah, Roh Kudus tentu akan menolong dan memampukan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita pujikan satu pujian.
Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia selamanya. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seluruh hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia selamanya. Ku mau setia selamanya. Ku mau setia selamanya. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami menghadap tahta-Mu yang Maha Kudus. Kami bersyukur boleh mendengarkan firman-Mu yang menguatkan dan menuntun hidup kami. Ampuni Bapa, kalau selama ini kami tidak memiliki integritas yang patut kepadamu. Kami mau berubah, kami mau memiliki satu komitmen yang baru untuk berintegritas sepenuhnya hanya kepadamu. Kami percaya ketika kami sungguh-sungguh Engkau yang memberikan kami kesanggupan melalui firman dan Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Bapak, sebentar program ini berakhir. Kami berpisah melanjutkan aktivitas kami kembali. Kami percaya Engkau ada bersama kami
Engkau menyertai, Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus. Amin. 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 Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian atas kebersamaan kita kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dan salam RYM.